Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Hizib Maghribi, salah satu ilmu batin yang cukup terkenal di dunia ilmu hikmah. Kepopulerannya setara dengan Asma Suryani, Asma Suniraja, dan asma-asma kuno lainnya. Hizib Maghribi yang diamalkan oleh para ahli ilmu hikmah ada beberapa versi, misalnya Hizib Sulaiman Maghribi, Hizib Maghribi Sugro, Hizib Maghribi Kubro, Hizib Sirul Maghribi, dan Hizib Maghribi lainnya. Mungkin ada lagi nama dalam ilmu hikmah yang menggunakan kata Hizib Maghribi. Pengertian Maghribi dalam bahasa Arab bermakna maghrib yang memiliki arti arah barat atau tempat matahari terbenam. Maghribi sebenarnya sebutan untuk negara yang berada di kawasan Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia. Dari negara tersebut banyak lahir ulama ahli hadis, ulama ahli tasawuf, dan ulama ahli hikmah. Adapun pengertian hizib merupakan himpunan sejumlah kalimat ayat Al-Quran, zikir dan doa yang secara istiqomah diwiridkan sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada konten kali ini, kami akan mengijazahkan ilmu Hizib Maghribi Nabi Sulaiman yang sering diamalkan oleh banyak para ahli ilmu hikmah. Sebelum diaplikasikan, Hizib Maghribi Nabi Sulaiman sebaiknya diselaraskan terlebih dahulu. Berikut ini bacaan Hizib Maghribi dan manfaatnya, adapun bacaan hizibnya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma indah hola fi surati Sulaiman minal masriki ilal maghribi lizatihi wa sifatihi wa quwatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa malaka Sulaiman minal masriki ilal maghribi jinan wal insan warihan wa goman wa salama tasliman kasiron zala zalalahu ya iblis wasyayatin fis zulumati wa nur Rabbana taqabbal Sulaiman abdi Daud alaihimassalam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, masukkan kami dalam lingkungan Nabi Sulaiman, masuk dari timur sampai barat dengan zatnya dan kekuatannya. Dan Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan kerajaan Nabi Sulaiman yang meliputi dari timur sampai ke barat, dari jin dan manusia, angin dan awan. Dan keselamatan juga kesejahteraan Maha Tinggi dan Maha Agung yang menguasai iblis, setan yang ada dalam gelap dan terang. Ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah doanya Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud alaihissalam, dan kesejahteraan atas mereka berdua dengan rahmat-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tata cara penyelarasannya diawali pada malam Jumat pada jam 12 malam. Lakukan sholat hajat 2 rakaat. Sesudah salam membaca tawasul khususan ila hadrati Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Fatihah 1 kali, wabil khususan ila hadrati Nabiullah Daud alaihissalam, baca Al-Fatihah 1 kali. Wabil khususan ila hadrati Nabiullah Sulaiman alaihissalam, baca Al-Fatihah 1 kali, khususan ila ruhi sohibul ijazah ila muntaha, baca Al-Fatihah 1 kali, khususan liqodoil hajat untuk menguasai ilmu hizib Maghribi Nabi Sulaiman secara sempurna lillahi ta'ala. Baca Al-Fatihah 1 kali. Sesudah bertawasul, kemudian kita membaca hizib Maghribi Sulaimannya sebanyak 41 kali. Dikerjakan selama 7 malam berturut-turut. Sesudah dikerjakan selama 7 malam,
baru diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang pertama, bila hizibnya dibaca tiap habis sholat fardu 7 kali, maka rezeki kita akan semakin berlimpah, serta mendapatkan kemudahan dalam setiap mencari rezeki. Bagi kita yang saat ini kondisi finansialnya masih di bawah, maka insya Allah rezekinya akan bertambah. Apabila kita seorang pengusaha yang sudah memiliki banyak harta, maka harta kita akan berkah dan semakin berlipat ganda. Manfaat yang kedua, bagi kita yang saat ini sedang mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin perusahaan, pemimpin daerah, pemimpin organisasi. Bila hizib dibaca setiap pagi 7 kali dan sore hari dibaca 7 kali, maka akan mendatangkan aura kewibawaan yang kuat, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengatur dan memimpin semua bawahan kita, serta akan dihormati atasan kita. Manfaat yang ketiga, bila kita seorang pengusaha maupun penguasa sedang ditimpa berbagai masalah, maka jika hizibnya dibaca 7 kali setiap mau keluar rumah atau berpergian, insya Allah kita diberi kemudahan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kita hadapi, baik itu masalah yang berkaitan dengan kolega bisnis, masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya. Manfaat yang keempat, untuk menolong orang yang terkena gangguan makhluk gaib, sihir, atau kesurupan jin. Sebelumnya, kita baca surah Al-Fatihah 1 kali kepada si penderita, lalu baca hizibnya 3 kali, kemudian tiupkan pada air dan diminumkan pada si penderita. Apabila hizibnya ditulis dibuat raja, ditulis pada kertas atau pada kain, kemudian kertas kain raja tersebut ditaruh di dalam rumah, maka segala makhluk gaib takut masuk ke dalam rumah. Manfaat yang kelima, untuk pengobatan penyakit yang menahun, sudah berobat secara medis maupun non-medis, tidak sembuh-sembuh, sebelumnya kita berpuasa 1 hari. Sebelum makan sahur membaca, ya Allah, sengaja saya berpuasa besok hari, mohon keberkahan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk kesembuhanku dari penyakit yang saya derita, karena Allah Ta'ala. Sewaktu mau berbuka puasa, niatnya sama seperti kita berbuka puasa pada bulan Ramadan. Sesudah berbuka puasa, sehabis sholat maghrib, membaca wasilah, seperti wasilah cara penyelarasan hizib maghribi Nabi Sulaiman yang kami sudah terangkan. Kemudian, baca hizibnya 41 kali pada air putih, dan ditiupkan 3 kali pada air tersebut. Airnya diminum, dan separuhnya dibuat mandi. Insya Allah, bila penyakit medis akan keluar dengan sendirinya. Bisa melalui sewaktu kita tidur, mandi, keringat, ludah, air mata, pori-pori, atau sewaktu kita buang air besar dan buang air kecil. Apabila penyakit non-medis bisa keluar dari mulut, pori-pori, atau keluar dari dubur kita berupa rambut, ijuk aren, jarum, kaca, kristal, dan lainnya. Pengobatan cara ini bisa diulang beberapa kali hingga ada perubahan kesembuhan pada diri kita. Demikian sebagian kecil manfaat hizib maghribi Nabi Sulaiman sebagai wasilah untuk berbagai hajat. Keberhasilan ilmu ini tentu tidak akan mendahului kehendak Allah, namun bisa memberikan kita sugesti untuk tetap berusaha.
Sebab hanya dengan usaha, maka pertolongan Allah akan datang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.